Selamat datang di Logika. Lebih dari 200 orang menjadi korban di kerusuhan sepak bola. Turut berduka cita. Kenapa ini bisa terjadi? Kita bahas. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Pencegahan atau perbaikan? Ini adalah dua hal yang menjadi kesimpulan dari malapetaka yang terjadi ini. Di dalam logika, kita berpikir bahwa pencegahan yang nomor satu. Kita tahu bahwa kerusuhan sepak bola di Jawa Timur itu sudah ada sejak bahkan saya SMA. Mungkin 20 tahun yang lalu, kita tidak asing dengan yang namanya kerusuhan. Baik ada yang menang ataupun yang kalah, ketika tim terbesar di Surabaya ataupun di Malang mereka bertempur, selalu akan ada hal-hal yang bisa kita duga sebagai potensi polemik kerusuhan ini. Yang menjadi masalah adalah bangsa ini selalu terbiasa dengan yang namanya perbaikan, tetapi bukan pencegahan. Walaupun semua orang sudah belajar tentang manajemen resiko, manajemen krisis, tetapi faktanya di lapangan, budaya yang terjadi di negara kita tercinta ini adalah perbaikan. Kalau saja kita dengan rendah hati mau belajar, siapapun kita, apapun alasannya, apapun situasinya, untuk mengutamakan pencegahan dibandingkan perbaikan, tentu akan banyak bencana yang bisa kita hindarkan. Pada saat kita berpikir tentang pencegahan, maka di dalam keseharian kita, pada saat tidak terjadi apa-apa, kita akan membuat sistem, kita akan melakukan prediksi pada satu kejadian, kira-kira apa saja threat atau ancaman yang mungkin terjadi. Tentunya dalam hal ini, aparat keamanan tentu tahu bahwa setiap kali ada pertandingan sepak bola ada potensi terjadinya kerusuhan. Maka sudah seharusnya dibuat preventive action. Salah satunya saya melihat sebuah surat bahwa sudah memberikan surat kepada penyelenggara untuk mempercepat acara sepak bola tersebut. Ya, ini merupakan salah satu bentuk pencegahan. Tetapi harusnya tidak hanya di situ. Bagaimana jika memang terjadi kerusuhan? Apa yang harus dilakukan? Yang kita lihat kemarin terbukti bahwa di dalam pressure yang begitu besar ketika terjadinya kerusuhan, aparat dan oknum tidak siap berpikir dengan logika yang baik. Apa yang mereka lakukan? Mereka melemparkan gas air mata menurut berita-berita yang ada ke arah tribun. Kenapa ke arah tribun? Karena logika mereka, penonton anarkis turun ke lapangan, jadi lebih baik kita bom dengan gas air mata di tribunnya. Tetapi mereka lupa bahwa tidak semua penonton yang ada di tribun ingin turun ke lapangan untuk berbuat rusuh. Banyak penonton yang di situ menjadi korban tanpa dia tahu apa-apa dan akhirnya meninggal karena diinjak-injak. Kenapa ini terjadi? Karena ada logika yang missing di sini. Karena tidak adanya latihan untuk secara khusus menghandle acara event sepak bola. Dan juga karena tidak ada pengetahuan atau mungkin terlupa ketika terjadi adanya pressure bahwa FIFA telah menetapkan tidak boleh mengambil tindakan represif menggunakan senjata maupun gas air mata. Hal ini bisa saja terjadi karena tekanan, karena stres, karena polisi juga ingin melindungi diri mereka. Tetapi akankah lebih baik jika kita melakukan pelatihan-pelatihan menghadapi event-event kerusuhan seperti ini dan kita menetapkan SOP untuk bagaimana kita merespon terhadap anarkisme seperti ini. Nah, yang terjadi adalah setelah kejadian, setelah viral, baru adanya evaluasi, baru adanya perbaikan. Dan saya melihat bahwa ini tidak hanya di kejadian sepak bola, tetapi hampir di semua kejadian di tanah air kita selalu logikanya adalah kejadian dulu, viral, diperbaiki, dievaluasi, dan terjadi lagi. Jika kita berpikir secara preventif, maka kita bisa menanggulangi krisis tanpa harus membuat krisis yang baru. Inilah logika yang bermasalah. Semoga dengan konten ini kita akan sadar bahwa preventive action itu lebih baik daripada evaluasi setelah semua terjadi karena sudah memakan korban. Diharapkan Indonesia menjadi lebih baik dan memiliki logika yang lebih sehat. Tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Dan kita berterima kasih juga kepada teman-teman dari aparat yang memang sudah bertugas mengamankan. Walaupun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tentunya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Saya turut berduka cita dalam kejadian kerusuhan ini. Mari kedepankan logika untuk Indonesia yang lebih baik.